Desa Jatirejo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Desa Jatirejo terdiri dari 8 dusun. Bendosari, Dawuhan, Jatirejo, Karangduren, Kebonturi, Bujungan, Tambak Ruci, dan Tegalrejo. Topografi di desa ini didominasi oleh perbukitan dan dataran tinggi, yang memberikan tantangan sekaligus peluang bagi penduduknya dalam mengelola lahan pertanian. Masyarakat di desa ini sebagian besar mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama, dengan tanaman seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Desa Jatirejo ini tetap mempertahankan nilai kearifan lokal dengan mengelola usaha mebel yang telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama. Usaha mebel di Desa Jatirejo ini tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, tetapi juga mencerminkan nilai kreativitas dan nilai keterampilan masyarakat dalam mengelola bahan baku menjadi produk barang yang bernilai jual tinggi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang melimpah, terutama kayu jati, para pengrajin yang merupakan masyarakat Desa Jatirejo ini menghasilkan produk berkualitas yang memiliki nilai jual yang tinggi yang diminati di berbagai pasar, baik lokal, dalam kota maupun di luar Jawa Tengah. Adapun juga proses produksi mebel yang tidak hanya melibatkan keterampilan tangan, tetapi juga pengetahuan tentang teknik pengelolaan kayu yang baik. Masyarakat Desa Jatirejo ini telah mengembangkan sistem peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi produksi dalam penggunaan mesin pemotong dan penghalus kayu. Desa Jatirejo memiliki sistem mata pencaharian yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat setempat. Mata pencaharian di desa ini berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Dengan total penduduk di desa ini sebanyak 3.647 orang, mayoritas penduduk di Desa Jatirejo bekerja di sektor pertanian dan tanaman utama yang dibudidayakan meliputi padi, jagung, dan ubi kayu. Pertanian di desa ini umumnya dilakukan dengan sistem tumpang sari, di mana beberapa jenis tanaman ditanam dalam satu lahan yang sama untuk memaksimalkan hasil panen. Selain itu, banyak warga yang menanam kakao sebagai tanaman tambahan yang ditanam di depan pekarangan rumah yang dapat memberikan pendapatan tambahan bagi warga. Di luar sektor pertanian terdapat usaha kecil seperti usaha mebel yang dimiliki oleh Pak Marmin. Pak Marmin memulai usaha ini secara mandiri dan menggunakan keterampilannya yang didapati dari pengalamannya selama bekerja di luar Desa Jatirejo. Lalu contoh lain usaha kecil yang ada di Desa Jatirejo yaitu Warung Mbah Emot, di mana Warung Mbah Emot ini dikelola oleh Bapak Sarimo dan Ibu Wartini. Bapak Sarimo dan Ibu Wartini memulai usaha ini sejak masa COVID-19 dan menyediakan berbagai menu makanan tradisional. Juga ada pengolahan tahu yang ada di Desa Jatirejo. Tahu yang dihasilkan kemudian dijual di pasar lokal dan menjadi salah satu komoditas yang sangat disukai oleh masyarakat sekitar. Usaha pengolahan tahu ini tidak hanya memberikan sumber pendapatan bagi sang pemilik, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di sekitar Desa Jatirejo. Halo, perkenalkan saya Muhammad Eko Ribisono. Saya di sini akan menjelaskan dari salah satu unsur kebudayaan yang ada di dalam Desa Jatirejo sendiri. Kebetulan saya mendapati bagian organisasi sosial dan kekerabatan. Ya, saya akan menjelaskan organisasi sosial dan kekerabatan yang mungkin ada di Desa Jatirejo. Selama penelitian PKL, saya menemukan 3 organisasi sosial yang berdiri dan berjalan di dalam Desa Jatirejo sendiri. Yang pertama ada perguruan Setia Hati tadi, yakni bergerak dalam bidang bela diri. Lalu ada PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Lalu yang terakhir ada gabungan kelompok tani, yakni yang disingkat Kapoktan.
Oke, selanjutnya setiap organisasi memiliki struktur yang berjalan di dalamnya. Di dalam desa atau di dalam organisasi, struktur organisasi yang baik akan melahirkan koordinasi yang lebih efektif antar unit pemerintahan. Dalam penelitian ini, kami bertemu dengan 3 ketua dari masing-masing organisasi tersebut, yaitu Bapak Rahmat Wibowo selaku Ketua Ranting Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau bisa disingkat PSHT dari Rayon Desa Jatirejo. Lalu ada Ibu Guru Murlini selaku Ketua PKK atau singkatan dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dan yang terakhir yaitu Bapak Sutarto selaku Ketua Gaboktan atau kependekan dari Gabungan Kelompok Tani Desa Jatirejo. Yang menariknya, Bapak Sutarto juga menjabat sebagai perangkat Desa Jatirejo. Ketiga organisasi yang kami temui memiliki tugas dan ranah masing-masing seiring berjalannya program kerja masing-masing organisasi. Sistem pengetahuan perdesaan mencakup informasi, keterampilan, dan praktik yang dimiliki masyarakat pedesaan untuk mendukung kehidupan sehari-hari dalam pengambilan keputusan-keputusan tertentu yang tentunya berkaitan dengan bidang-bidang sosial secara menyeluruh. Hal ini sangat menjadi urgensi yang penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi komunitas Desa Jatirejo, seperti halnya akses terhadap layanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan pengembangan ekonomi. Selain itu, pengetahuan tentang pertanian dan praktik pertanian berkelanjutan juga menjadi hal yang sangat penting. Penelitian yang saya kaji menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan teknologi antara kelompok usia lanjut dengan usia muda. Hal ini dapat diatasi melalui penggabungan pengetahuan formal dan informal yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya ilmu alami yang diajarkan sedari kecil dan membentuk suatu karakteristik yang dapat mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan sekitarnya. Sistem pengetahuan perdesaan tidak hanya terbatas pada aspek-aspek kesehatan dan pertanian, tetapi juga melibatkan dimensi-dimensi sosial dan budaya yang terbentuk untuk saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan mendukung sistem pengetahuan ini melalui pendidikan, pelatihan, dan akses informasi yang relevan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Mayoritas masyarakat di Desa Jatirejo sendiri menganut agama Islam, yang dimana dapat terlihat secara fisik bahwasanya terdapat banyak masjid yang hampir tersebar di seluruh wilayah dusun, dan juga keberadaan masjid ini sendiri menjadi dominan yang mencerminkan bahwasanya agama Islam itu tidak hanya sebagai identitas keagamaan, namun juga bagian penting dari kehidupan sosial dan juga budaya bagi masyarakat setempat. Dan juga terdapat beberapa keanekaragaman agama yang terlihat di Desa Jatirejo sendiri. Sebagai contoh, ada penganut agama Kristen yang ditemukan di Dusun Bendosari dan Tegalrejo, dan juga ada penganut agama Buddha yang terdapat di Dusun Karangduren. Namun untuk penganut agama lain, ketika mereka melakukan tempat beribadah, mereka harus menuju ke daerah Girimarto, karena di daerah Jatirejo sendiri tidak terdapat tempat beribadah mereka. Namun meski demikian, masyarakat di Desa Jatirejo sendiri memiliki toleransi yang tinggi antar umat dan juga dapat mengelola keragaman agama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi tipologi dari masyarakat di Jatirejo khususnya dalam masalah tata bahasa adalah bisa diketahui bahwasanya masyarakat di Jatirejo khususnya di Dusun Dawuhan, Bendosari, kemudian Pucungan menggunakan bahasa dan logat yang hampir sama dengan masyarakat yang ada di Jawa Timur, khususnya di daerah Mataraman. Karena logat mereka itu menggunakan seperti gurku itu, Mas. Nah, itu menunjukkan bahwasanya mereka memiliki kesamaan antar bahasa dari daerah Wonogiri dan juga Mataraman yang ada di Jawa Timur. Karena saya kulik beberapa faktor, kemudian yang menjadi kunci dari kesamaan bahasa adalah para pendatang yang memang konotasinya dari daerah Madiun, Nganjuk, dan sekitarnya seperti itu. Jadi masyarakat di sana memiliki tipologi yang hampir sama dengan masyarakat yang ada di daerah Mataraman di Jawa Timur, seperti daerah Nganjuk, Madiun, Pacitan, seperti itu. Jadi dari sistem bahasa tersebut kemudian saya menggarisbawahi bahwa masyarakat di Jatirejo
memiliki kesamaan antara bahasa mereka dengan bahasa Mataraman seperti itu. Mereka sangat berbeda bahasanya ketika dibandingkan daerah Semarang, kemudian daerah Aneman yang ada di Blora dan Cepu kayak gitu. Jadi mereka memang benar-benar lebih condong bahasanya ke Mataraman yang ada di Jawa Timur seperti itu. Selain itu, penggunaan kosakata bahasa Jawa dalam masyarakat Jatirejo juga memiliki pola dan tata bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya dalam situasi formal seperti pernikahan atau upacara adat, umumnya menggunakan bahasa Jawa halus atau Jawa krama. Digunakan pula kata-kata yang indah dan bermakna dalam serta puitis untuk menggambarkan keindahan dan kesakralan momen tersebut. Kata-kata yang dipilih itu sopan dan santun untuk menunjukkan kehormatan kepada tamu, keluarga, dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun, untuk beberapa orang di situasi seperti ini bisa menggunakan bahasa Jawa ngoko. Ini bisa terjadi karena biasanya yang memulai percakapan itu orang yang lebih tua ke orang yang lebih muda. Contohnya seperti misalkan orang yang lebih tua itu berbicara ke orang yang lebih tua. Itu menggunakan bahasa Jawa halus seperti monggo Pak dahar. Nah, sedangkan untuk orang yang lebih tua mengajak bicara lawan bicaranya dengan yang lebih muda itu dengan ungkapan seperti ayo Mas, Mbak, makan gitu, seperti itu. Nah, terjadi pula perbedaan penggunaan bahasa yang disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya seperti tadi status sosial seseorang, seperti orang yang lebih tua berbicara ke orang yang lebih muda. Kemudian ada faktor tingkat pendidikan. Orang yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki kosakata yang lebih luas dan bahasa yang lebih santun. Akan tetapi penggunaan bahasa juga menyesuaikan situasi dan kondisi. Seperti situasi formal menggunakan bahasa halus atau kromo, sedangkan di situasi santai atau sehari-hari menggunakan bahasa Jawa ngoko.